Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perni perjalanan menuju operasi retina yang saya alami. Saya sebenarnya kaget ketika saya dinyatakan mengalami ablisio retina. Sesungguhnya saya memang diagnos dinyatakan oleh dokter mengalami glaukoma lebih kurang 5 tahun. Dalam perjalanan waktu itu saya selalu berhubungan dengan kontrol-kontrol yang setiap bulan gitu di daerah gitu, daerah kabupaten gitu. Selama itu saya selalu diberi konsumsi obat tetes untuk menghindari mata yang kering gitu. Pada suatu ketika saya mengalami mata saya itu air mata perih gitu. Terus obat mata saya diganti dengan obat tetes yang lebih kental gitu. Pernah juga sewaktu-waktu dalam perjalanan bulan dan tahun, saya merasakan mata saya itu seperti mengecil dan delesep gitu. Istilahnya delesep itu terasa seperti lebih masuk ke dalam gitu. Tapi ketika saya konsultasi, itu hanya rasanya saja gitu. Tapi faktanya tidak seperti itu gitu. Beberapa dokter yang saya hadapi dalam proses pengobatan, dokter satu mengatakan kasus retina ini tidak ada hubungannya dengan glaukoma maupun katarak yang berada dalam mata kanan saya gitu. Dokter yang satu juga menyatakan yang sama gitu. Pada perjalanan waktu saya mencoba menggunakan kacamata beberapa jenis ion gitu yang dipasarkan oleh beberapa kawan saya. Ada ion yang harganya 650.000 gitu. Ada juga kacamata ion yang harganya 1.650.000 gitu, yang katanya dapat mengatasi katarak, minus, plus, dan juga glaukoma gitu. Tapi fakta kenyataannya berbulan-bulan, bahkan hampir setengah tahun itu tidak menjadi kenyataan.
Saya pernah mencoba berobat totok saraf tubuh. Hasilnya nihil. Pernah juga totok saraf jari kaki gitu. Juga tidak ada istilahnya kepulihannya. Pernah datang ke ahli supranatural gitu, yang menyatakan bahwa kalau menekuni pengobatan saya dalam 3 bulan, dia bilang uh, saraf mata bapak yang putus akan kembali pulih. Kemudian saya diresepkan dengan obat tetes timol yang katanya dapat memulihkan kembali saraf mata yang putus gitu. Walaupun aku bertanya bahwa obat timol adalah obat untuk penyakit mata glaukoma, ya, tapi ada juga manfaat yang lain, yaitu bisa memulihkan saraf-saraf mata yang putus, kata beliau ahli supranatural itu. Dalam 3 bulan saya harus mempraktekkan menusukkan alat yang ujungnya runcing, yang menggunakan baterai gitu di antara mata kanan saya ke arah telinga gitu. Ya, setiap hari sampai beberapa kali dilakukan gitu. Itu sudah saya coba beberapa hari, akhirnya saya tidak melanjutkan gitu. Ada juga aku melakukan hubungan komunikasi dengan pengobatan alternatif lain yang katanya memiliki obat tetes yang resepnya didapatkan dari Tuhan gitu. Juga pelengkapnya adalah air minum kesembuhan katanya gitu. Tapi semua itu akhirnya saya tinggalkan karena saya merasakan adanya kurang kemantapan hati saya untuk terus melanjutkan gitu. Ujungnya akhirnya saya melakukan operasi retina ini di tahun 2022 gitu. Saya ingat apa yang disampaikan oleh dokter spesialis retina yang mengoperasi saya ketika itu. Tidur harus dengan posisi telungkup gitu. Saya mencoba selesai operasi, selain telungkup, saya juga mencoba posisi duduk di kursi, kepala saya rebahkan di atas meja yang agak tinggi dengan dasar bantal yang agak empuk gitu. Saya mencoba berapa jam, kemudian terbangun. Leher saya, bahu saya terasa kaku, kejang, dan kepala saya pusing dan terhuyung-huyung. Dan mulai saat itu saya tidak mencoba lagi posisi tidur dengan cara duduk di kursi dan tumpuan di atas meja gitu.
pulang dari operasi itu saya masih ingat apa yang disampaikan oleh asisten dokter mata itu. Ada pesan Dokter Doni yang mengatakan kepada saya, kalau ya seandainya gitu tidur tengkurap itu bagi pengidap asma itu dirasakan berat, bisa mencoba proses yang juga tidak kalah bagusnya, yaitu adalah proses melalui sujud yang waktunya tidak terbatas gitu, dan itu malah lebih cepat untuk menempelkan retina dalam proses operasi ablisio retina ini gitu. Tapi dengan catatan posisi mata baik yang dioperasi maupun yang tidak tetap dalam posisi ada di bawah dasar gitu. Artinya apa? Kalau prakteknya misalnya ketika operasi mata kita yang kanan yang dioperasi, ketika telungkup ataupun tengkurap yang ada di dasar adalah hanya mata kiri, itu adalah sebuah hal yang kurang bagus gitu. Harus kedua mata harus pada posisi semuanya di bawah, baik yang dioperasi maupun tidak gitu. Ya, itulah yang dipesankan perawat yang berkacamata, asisten Dokter Doni itu gitu. Dan itu yang setiap hari saya praktekkan gitu, menempatkan kedua mata saya pada posisi di bawah gitu, tidak satu ke atas satu di bawah gitu posisi pandangan mata, dan itu akan mempengaruhi hasil yang tidak maksimal gitu. Dari pernik-pernik perjalanan menuju operasi retina saya, ya saya merasakan bahwa saya dilatih dalam tempaan kesabaran yang tinggi gitu. Karena di sela-sela itu saya juga merasakan tekanan bola mata saya akan meningkat gitu. Yang selama ini tekanan bola mata saya hanya sekitar 4, 5, 6 gitu. 4, 5, 6. Dalam posisi tidur telungkup atau dalam posisi sujud, saya tidak tahu lagi hasilnya berapa tekanan bola mata saya. Saya merasakan itu akan ada peningkatan. Nah, rencana ya minggu depan saya akan kontrol pasca operasi beberapa hari yang lalu gitu. Semoga mendapatkan hasil yang lebih bagus dari hari-hari sebelumnya gitu. Saya pikir hanya ini yang bisa saya sampaikan. Dalam perjalanan waktu ini saya hanya bisa berserah diri kepada yang menciptakan saya, bahwa saya telah berupaya, berdaya ikhtiar untuk menemukan kepulihan kesehatan mata saya kembali. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.